Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi Matematika Wajib kelas 11 bab 3 tentang matriks. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan rumus determinan matriks 3x3. Ya, oke, langsung aja. Misal diketahui matriks A ini berordo 3x3 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Untuk mencari determinan matriks 3x3, langkah pertama kita harus mencari minor dari matriks A. Minor itu apa? Minor MIJ itu adalah determinan dari submatrik yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J. Oke, langsung aja kita cari minornya ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah minor ya. Atau kita buat matriks M ya. Misal di sini ya, ini adalah minor yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1 ya. Berarti I itu baris, J itu kolom ya. Kalau dia terletak pada baris ke-1, berarti I-nya 1, kolom ke-1 berarti J-nya 1 ya. Nah, sesuai dengan definisi ini apa? Minor itu adalah determinan dari submatrik ya. Nah, submatrik itu adalah matrik yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I, kolom ke J. Nah, kalau ini terletak pada baris ke-1, kolom ke-1, maka matriks A ini baris ke-1, kolom ke-1-nya kita hapus. Ya. Nah, EFHI ini sebagai submatrik yang diletakkan di sini. Ya. Jadi EFHI ini adalah submatrik. Ya. Nah, determinan dari submatrik ini disebut sebagai minor. Oke, untuk yang kedua ini berarti submatriknya ini terletak pada baris ke-1, kolom kedua. Ya, kita coret baris ke-1, kolom kedua kita coret. Ya, submatriknya adalah DFGI ya ini. Jadi dari sini DFGI ini kita letakkan di sini sebagai submatriknya. Nah, nanti ini kita cari determinannya. Nah, itu akan ketemu yang namanya minor ya. Oke, ini terletak pada baris ke-1, kolom ketiga. Baris ke-1 dicoret, kolom ketiga dicoret. Nah, submatriknya DEGF. Ini terletak pada baris ke-2, kolom ke-1. Ya. Baris kedua kita coret, kolom ke-1 kita coret. Ya. Berarti submatriknya BCHI. Ya, ini terletak pada baris kedua, kolom kedua. Ini kita coret. Ya. Berarti di sini ACGI. Nah, ini submatriknya. Ini terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Ya. Baris kedua kita coret, kolom ketiga kita coret. Submatriknya ABGH. Yang ini terletak pada baris ketiga, ini kolom ke-1. Ya. Berarti submatriknya BCEF. Yang ini terletak pada baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga kita coret, kolom kedua kita coret. Ya. Submatriknya ACDF. Yang terakhir baris ketiga, kolom ketiga kita coret. Nah, ini submatriknya ABDE. Oke. Nah, ini adalah submatrik ya. Submatrik ini ada 9 ya. Kalau kita cari determinan dari masing-masing submatriknya ini, maka ketemu yang namanya minor. Lalu langkah kedua untuk mencari determinan 3x3 ya rumusnya, kita harus mencari kofaktor. Kofaktor itu apa? Kofaktor itu adalah minor yang disertai tanda. Jadi poinnya itu pada ini, minor yang disertai tanda. Nah, cara mencari tanda bagaimana? Kita gunakan rumus kofaktor. Ya. CIJ ini berarti kofaktor yang terletak pada baris ke I, kolom ke J. Rumusnya adalah min 1 dipangkatkan I tambah J dikalikan dengan minornya. Nah, ini misalkan kofaktor ya, kita buat dalam bentuk matriks C ya. C11 itu berarti kofaktor yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Sampai C33 berarti kofaktor baris ketiga, kolom ketiga. Nah, untuk mempermudah mencari kofaktor, kita harus mencari tanda kofaktor dari rumus ini ya. Sambil contoh, misalkan kofaktor baris ke-1, kolom ke-1 ini. C11 ya. Berarti IJ-nya 11 ya, I tambah J ini ya sebagai pangkatnya berarti 1 tambah 1 kan 2.
2 itu kan genap ya. Min 1 kalau pangkat genap itu hasilnya plus 1. Berarti tandanya plus ya, karena min 1 pangkat 2 itu kan plus 1 ya, positif 1 ya. Berarti tandanya positif. Nah, maksudnya apa? Berarti C11 ini tandanya adalah positif karena pangkatnya genap. Berarti nanti untuk yang IJ-nya kalau dijumlah hasilnya genap ya, ini berarti 1 tambah 3 ini 4. Terus 2 tambah 2 ini 4. 3 tambah 1 ini 4. 3 tambah 3 ini 4 ya. Berarti yang pangkatnya ini genap ya, tandanya mesti positif karena min 1 pangkat genap kan positif. Berarti ini positif, ini positif, ini positif, ini positif, ini positif karena I plus J-nya ini hasilnya genap ya. Begitu juga sebaliknya, berarti yang pangkatnya ganjil ya, contoh C12 ya. C12 ini kan 1 tambah 2 kan 3. Min 1 pangkat 3 itu kan min 1 ya. Min 1 kali M12 kali minor 12 ya hasilnya negatif ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau I tambah J-nya itu hasilnya ganjil, maka tandanya negatif. Nah, ini yang negatif ini nih. Negatif, negatif, negatif. Nah, kalau kita perhatikan tanda kofaktornya ini kan selang-seling ini. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, sekarang bagaimana mencari kofaktor ya? Sesuai definisi tadi kan, kofaktor itu adalah minor yang disertai tanda. Berarti tanda kofaktornya ini kita letakkan di minor ini ya. Sehingga kita peroleh, ini kalau saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini. Sehingga kita peroleh kofaktornya seperti ini. Berarti sesuai definisi ya, kofaktor itu adalah minor yang disertai tanda ya. Nah, ini kan minor tadi ya, kita kasih tanda ini ya, selang-seling plus, min, plus. Nah, ini contoh plus, min, plus ya. Ini kalau lihat yang min ini, min. Di sini letakkan min. Yang tidak ada tanda ini berarti yang plus. Nah, inilah yang disebut sebagai kofaktor atau minor yang disertai tanda ini ya. Oke. Nah, ini kofaktor tadi ya yang kita peroleh tadi. Sekarang kita mau mencari rumus determinan ya. Langkah ketiga apa? Kita gunakan ekspansi kofaktor. Di contoh ini ya, pembuktian ini saya menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti yang akan saya gunakan untuk membuktikan rumus determinan 3x3 itu menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti matriks A ini kita ambil baris yang pertama, kofaktornya ini juga kita ambil baris yang pertama. Nah, cara membuktikannya bagaimana ya? Ya, kita kalikan saja elemen pada baris pertama pada matriks A, kita kalikan dengan kofaktor baris pertama. Yang kita kalikan yang seletak. Misalkan di sini A kita kalikan dengan kofaktor ini, sehingga kita peroleh ini. Ini B kita kalikan dengan min ini ya, sehingga kita peroleh ini. Lalu C kita kalikan dengan ini ya, sehingga kita peroleh ini. Nah, simbol mutlak ini kan sebenarnya kan determinan ya, karena tadi minor itu kan determinan dari submatrik ya. Karena ini determinan, maka ya kita cari aja determinannya ya. Berarti A dikalikan det-nya ini, berarti det-nya kan E kali I kurangi H kali F. Ini kan determinan matriks 2x2 yang sudah kita buktikan di video sebelumnya ya. Berarti di sini A kalikan E kali I kurangi HF ya. Ini E kali I dikurangi HF. Ini determinannya ya. Ini determinannya DI GF. Nah, ini. Yang ini determinannya DH GE. Nah, ini sekarang kita distribusikan, kita kalikan kurung di dalam kurung ya. AEI ini. Lalu min AHF ini. Terus min BDI ini. Terus min plus BGF ya. Lalu yang ini CDH ini plus ya. Terus CGE ini min ya. Nah, sehingga ketemulah rumus determinan. Nah, ini yang positif kita taruh sebelah kiri ya. AEI BGF CDH ini. Sedangkan yang min kita taruh di belakang ya, di kanannya ya. Oke, sudah terbukti rumus determinan matriks 3x3 ini ya.
Nah, nanti kalian bisa membuktikan ya menggunakan ekspansi kofaktor selain baris pertama ya, bisa menggunakan baris kedua, baris ketiga, atau kolom pertama atau kolom kedua, kolom ketiga. Kalau ekspansi kofaktor kolom, misalkan ya, ekspansi kofaktor kolom pertama ya, berarti kolom pertama pada matriks A kita kalikan dengan kolom pertama pada kofaktor. Nanti hasilnya pasti sama dengan rumus yang ini ya. Oke, nah sekarang permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kalau kita menghafalkan rumus ini kan terlalu rumit ya, dan sulit untuk dihafalkan ya. Sehingga caranya bagaimana ya? Kita sederhanakan dengan aturan yang namanya aturan Sarus. Jadi nanti untuk mencari determinan matriks 3x3 ini ya. Ini saya ganti dulu 3x3. Nah, ini 3x3 ya. Karena ini sulit dihafalkan, maka nanti kita gunakan aturan Sarus untuk mencari determinan A yang 3x3. Aturan Sarus itu bagaimana? Aturan Sarus itu matriks A kita tulis lagi di sini ya. Lalu ditambahi kolom pertama dan kolom kedua ya. Berarti kolom pertama dan kolom kedua ini kita tulis lagi di belakangnya sini. Ya, ADG di sini ADG, terus kolom kedua BEH di sini BEH ini ya. Nah, ini H ya. Aturan Sarus itu seperti ini. Nah, ini maksudnya panah itu berarti dikalikan, tandanya positif kalau kanan bawah dan tandanya negatif kalau kanan atas. Kita peroleh ini. Caranya gini. Contoh ini yang A kali E kali I ya, ini AEI tandanya positif, berarti di sini positif ya. Terus B kali F kali G tandanya positif ya. BFG kan ini, BGF sama aja positif. Ini CDH juga positif. Kalau yang kanan atas negatif ya ini. Ini GEC ya. GEC itu ini, CGE kan negatif. Terus HFA ini atau AHF negatif. Terus IDB atau BDI ya, ini negatif. Nah, sehingga otomatis rumus determinannya menjadi lebih mudah kalau kita hitung dengan cara aturan Sarus. Nah, ini kalau kita cek ya, rumus dengan aturan Sarus ini ternyata sama dengan rumus yang kita buktikan ini ya. Bisa dicek ini yang positif ya, AEI BGF CDH ini. Terus yang negatif ini AHF BDI CGE ya, ini kan sama. Oke. Demikian untuk pembuktian ya rumus determinan matriks 3x3 ya. Untuk selanjutnya ke contoh soal ya, kita gunakan aturan Sarus untuk mempermudah ya. Oke, sekarang ke contoh soal. Tentukan determinan matriks A yang berordo 3x3 ya. Pembahasannya kita gunakan aturan Sarus tadi dengan cara menambah baris pertama dan baris kedua, kolom pertama dan kolom kedua kita tulis lagi di sini. Lalu kita kasih panah seperti ini, ya. Nah, tinggal mengalihkan saja sesuai rumus tadi ya, aturan Sarus. 2 kali 4 kali 2 ini positif. 1 kali 0 kali 1 ini positif. 3 kali 0 kali 5 ini plus ya. Lalu yang kanan atas ini negatif ya, atau pengurangan. 1 kali 4 kali 3 ini pengurangan. 5 kali 0 kali 2 ini pengurangan. 2 kali 0 kali 1 ini pengurangan ya. Sehingga kita peroleh ini 16, ini 0, ini juga 0, ini dikurangi 12, ini 0, ini 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 4 ya. 16 kurangi 12. Jadi mencari determinan matriks 3x3 ya tidak serumit seperti pembuktian tadi ya. Dengan menggunakan aturan Sarus maka lebih simpel, lebih mudah, tinggal mengalihkan saja ya. Oke. Nah, untuk berikutnya ini sudah ada latihan soal ya. Soal yang pertama ini diketahui matriks A dan B masing-masing berordo 3x3. Nah, ditanya ini det A, det B, det A transpos, det B transpos, terus det 2A, det 4B, dan det A kali B ya. Nah, nanti dari soal yang pertama ini ya, kalian disuruh membuktikan sifat-sifat ini ya. Ini kalau kita amati kan sesuai dengan sifat-sifat determinan pada matriks
2 kali 2 ya. Nah, nanti berlaku tidak kalau diterapkan pada matriks 3 kali 3. Nanti yang beda sifatnya itu ada pada soal yang C ini. Kalau yang C ini pangkat 3 karena ordonya 3 kali 3. Nah, untuk yang perkalian det A kali B itu nanti akan sama dengan det A kali det B. Jadi kalian tinggal membuktikan dari hasil yang pertama ini, nanti buktikan untuk membuktikan soal nomor 2. Oke, demikian video pembahasan untuk pembuktian rumus determinan 3 kali 3. Untuk video berikutnya ya ikuti terus di channel YouTube saya, akan saya bahas materi inverse matrix, baik inverse matriks 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.